Kecamatan Besitang merupakan sebuah kecamatan wilayah dari Kabupaten Langkat yang paling utara berbatasan langsung dengan Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Dahulunya Besitang merupakan daerah tradisional yang disebut dengan Kedatukan Besitang yang dipimpin oleh seorang datuk. Pusat pemerintahannya berada di Kampung Lama. Kenapa daerah itu disebut dengan Kampung Lama? Disebabkan kampung yang paling tua bila dibandingkan dengan kampung yang lain yang ada di Besitang. Dan terdapatnya benda-benda lama yang tersimpan di sini dan kini telah lenyap. Sementara Besitang berasal dari perkataan Besitang Dia, di mana Besitang ini dahulunya tempat pembantaian para penjahat, perompak, perampok yang tertangkap lalu dieksekusi di sini dengan hukuman cambuk atau besit. Cambuk Dia, besit Dia berasal dari perkataan Besitang Dia, maka lahirlah perkataan Besitang. Dari sini tragedi kejuangan dan patriotik seorang Datuk Oka Haji Muhammad Nurdin yang bergelar Datuk Setia Bakti Besitang melakukan perlawanan sengitnya dengan serdadu Jepang yang akan kami laporkan berikut ini. Saudara, dalam suatu peristiwa tragedi berdarah yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 silam, seorang datuk yang dekat di hati rakyatnya telah rela mengorbankan nyawa dan dirinya untuk membela bangsa dan negara. Dialah Datuk Haji Oka Muhammad Nurdin, bergelar Datuk Setia Bakti Besitang. Baiklah saudara, saat ini saya sedang menuju rumah Datuk Haji Oka Muhammad Nurdin yang berada di Kampung Lama Besitang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikuti saya. Panggilan hariannya yang dekat di hati rakyat adalah Tok Haji. Walaupun sesungguhnya nama lengkapnya adalah Datuk Orang Kaya Haji Muhammad Nurdin. Karena pengabdiannya pada Kerajaan Langkat serta kesetiaannya pada Kedatukan Besitang, maka oleh Sultan Langkat ia dianugerahi gelar dengan Datuk Setia Bakti Besitang. Datuk Oka Muhammad Nurdin lahir di Salahaji pada tahun 1865. Ayah dan kakeknya secara turun-temurun menjadi Datuk Besitang. Menurut penjelasan orang-orang pernah dekat dengan dia, Tok Haji ini dikenal sangat alim dalam beribadah, suka bertutur sapa, sementara pendidikannya tamatan madrasah. Jiwanya sangat dekat dengan anak-anak. Tok Haji dikenal sangat ramah dan pemurah, senang bergaul dengan siapa saja tanpa memandang strata sosial kehidupan. Walaupun ia keturunan bangsawan, namun dalam pergaulannya ia tidak pernah memandang derajat. Semua dianggapnya sama tinggi dan rendahnya. Tok Haji memiliki ilmu kebal dan ilmu bela diri yang tinggi, seperti yang dituturkan oleh salah seorang cucunya berikut ini. Di sejarah daripada Besitang ini memang panjang. Cukup Besitang ini, timbulnya Besitang adalah satu kedatukan yang dipimpin oleh kedatukan. Jadi termasuklah atuk kami Oka Haji Muhammad Nurdin ini adalah orang yang satria, sakti bagi kami. Dia ini adalah memang jiwa patriot untuk membela daripada kebenaran. Dan atuk kami ini memang benci daripada negara-negara luar untuk masuk ke negara kami. Jadi bagaimana dengan darah atuk kami ini? Dia ini memang betul-betul pejuang, sehingga dia tidak tenang dia kalau ada orang penjajah seperti Jepang, Belanda. Jadi dia juga memang sangat kami banggakan. Bahwasanya saya ini adalah sebenarnya juriat daripada atuk kami. Jadi atuk kami ini, atuk Nurdin ini sama atuk kami ini Oka Jamaluddin dari Kedatuan Muda Salahaji. Jadi dinobatkan Datuk Muda Salahaji. Jadi saya sebagai cicitnya ini. Jadi untuk memperlikasi, menceritakan daripada orang tua kita dulu, memang inilah perjuangan datuk ini.
sepantasnya lah kami berharap kepada pemerintah bahwasanya dibolehlah dijadikan daripada atuk kami sebagai pejuang. Memang benar-benar sehingga dia pun meninggalnya dengan berjuang untuk memperjuangkan besi hitam sehingga dia mati di jaring. Inilah dia. Beberapa kali ia diusulkan oleh Sultan Langkat untuk menjabat Datuk Besitang. Namun, pemerintahan Belanda yang ada di Tanjung Pura tidak menyetujuinya. Maka diangkatlah keponakannya yaitu Oka Muhammad Khalid menjadi Datuk Besitang. Mengapa Tok Haji tidak mendapat simpati dari Belanda? Sebab dia sendiri sangat membenci penjajahan baik Jepang maupun Belanda. Suatu hari, ketika Tok Haji ke Pangkalan Berandan, dia membunuh 10 serdadu Belanda sekaligus. Karena dilihatnya serdadu Belanda tersebut sedang menyiksa 2 orang pemuda bangsa kita. Di kejadian lain, ketika Sultan Langkat mengangkatnya sebagai Datuk Gebang, Oka Nurdin atau Tok Haji mengumpulkan pemuda Gebang dan menyerang markas Belanda yang ada di stasiun kereta api Gebang. Presiden Belanda di Tanjung Pura marah dan akan membunuh Tok Haji. Namun Sultan Langkat ketika itu secepatnya melindungi Tok Haji dan menugaskan beliau sebagai panglima mengawal Sultan Langkat di istana Tanjung Pura. Memang Sultan Langkat sangat bersimpati pada Tok Haji. Upaya Tok Haji dalam mengumpulkan pemuda Besitang, pemuda Pangkalan Berandan, dan pemuda Pangkalan Susu, pemuda Pulau Kampai, serta melatihnya ilmu bela diri dan ilmu perang. Telah lama diketahui asisten residen Belanda bernama Moray di Tanjung Pura, namun Moray tidak bisa berbuat banyak. Di akhir masa penjajahan Jepang ini, Tok Haji mengumpulkan pemuda-pemuda bangsa di rumahnya, Kampung Lama. Lalu mengatur strategi untuk menyerang tentara Jepang. Malam itu, hari Jumat malam, tanggal 15 Desember 1945, dengan kekuatan pasukan pemuda seadanya, Tok Haji dan pasukannya mulai melangkah di tengah kegelapan malam menuju stasiun kereta api Besitang. Tiba di tempat, Tok Haji dan pasukannya langsung menyerang semua pasukan Jepang dan gugur seketika. Para pemuda pun merampas senjata-senjata Jepang dan amunisinya. Mereka dengan semangatnya meninggalkan stasiun kereta api menuju Simpang 3. Rupanya ada seorang serdadu Jepang yang selamat dan menelpon induk pasukannya yang ada di Pangkalan Berandan. Malam itu juga 2 buah truk tentara Jepang dari Pangkalan Berandan menuju Besitang. Hal ini juga diketahui oleh Tok Haji, bakal ada serangan susulan dari serdadu Jepang dan ia meminta semua anggota pasukannya untuk bersembunyi di rumah penduduk sekitarnya atau di bawah kolong rumah. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Malam itu juga bantuan dari Pangkalan Berandan tiba di Simpang 3. Mereka menggedor rumah rakyat dan mencari yang mana Oka Nurdin. Maka dengan tenang, Tok Haji muncul di kegelapan malam dan mengatakan, "Ini yang kalian cari." Lalu berhamburanlah peluru serdadu Jepang menembaki Tok Haji dari segala posisi. Namun, 1 peluru pun tidak mempan. Selanjutnya, Tok Haji dengan 2 bilah keris tumbuk ladanya melayani pasukan Jepang ini satu persatu gugur ke bumi. Melihat kenyataan ini, komandan Jepang jadi bingung, sebab ada sudah 33 serdadu Jepang ditikam oleh senjata tumbuk lada Tok Haji. Sang komandan teringat akan rahasia ilmunya yang diceritakan oleh seseorang. Dikatakan jika Tok Haji masih menjejakkan kakinya di tanah, dia akan tahan tembakan peluru. Selanjutnya, sang komandan memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk mengambil jaring truk, lalu mensergap Tok Haji dan menangkap Tok Haji dengan jaring, lalu digantung di jembatan rel kereta api di atas sungai Besitang. Dengan membabi buta, tentara Jepang menembaki Tok Haji bertubi-tubi oleh sepasukan serdadu Jepang yang digantung di rel jembatan kereta api.
Akhirnya beliau pun tak berdaya dan gugur sebagai bunga bangsa. Yang lebih menyayat perasaan, jasadnya yang tiada bernyawa dibuang serdadu Jepang begitu saja ke dalam sungai dan tenggelam, lalu hanyut mengikuti alur sungai Besitang. Beberapa pemuda secara tersembunyi dengan menggunakan perahu menyusuri sungai Besitang guna mencari jenazah Tok Haji. Akhirnya 24 jam kemudian Sabtu malam, jenazah Tok Haji ditemukan di hilir sungai Besitang di sekitar desa Tanjung Keramat dengan keadaan tangan terikat dan berada di dalam jaring. Selanjutnya malam itu juga jenazahnya dibawa oleh para pemuda dengan perahu menuju ke rumahnya. Selanjutnya Tok Haji dikebumikan di sisi rumahnya di alur lok Kampung Lama Besitang. Besitang berduka, Besitang menangis dengan kepergian Tok Haji. Pengorbanan akan kepahlawanannya patut kita mengangkat topi dan kepada pemerintah patut almarhum dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Ia gugur membela bangsa, bukan untuk dirinya, tapi untuk negerinya. Saudara, inilah rumah peninggalan Datuk Oka Haji Muhammad Nurdin bergelar Datuk Setia Bakti Besitang. Baiklah, dari tempat ini kami akhiri laporan kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.